Oke, kita akan coba melihat fungsinya ya. Kita mengetes di Vivo Y12. Kita langsung tes on kan di mode power supply. Oke, mode power supply. Nah, ini jika short ngeground dia indikator LED-nya lah ya. Kita langsung menekan tombol on. Nah, ini probe-nya sudah terkonek dengan ground ya, probe kita ini. Kita langsung switch ke on. Kita lihat konsumsi arus. Nah, konsumsi arusnya, nah, handphone hidup. Ini ya konsumsi arusnya. Ini adalah mode power supply khusus untuk menyalakan handphone ya, seperti pada umumnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan menu yang untuk analisanya. Kita tekan mode analisar, switch ke analisa. Di menu analisar ini ada gelombang konsumsi arus, current ampere. Kemudian di sini ada tes untuk osiloskop dan voltage. Nah, saya akan tunjukkan di pengukuran ini voltage-nya ya. Kita mengukur tegangan biasa, yaitu input yang kita gunakan untuk menyalakan handphone senilai 3,8, 3,9 ya, 4 volt, dibulatkan 4 volt ya. Ini sama dengan tibat yang kita gunakan untuk menyalakan handphone. Kita lihat fungsi osiloskopnya. Kita mengukur input coil. Kita coba lihat gelombang. Nah, dari osiloskop menunjukkan gelombang sebelum melewati coil. Nah, seperti itu. Saya perbesar. Nah, perhatikan di osiloskop ya. Ini saya ukur di bagian probe-nya terlepas. Saya nyalakan ulang. Jadi bisa mengukur, bisa menganalisis gelombang tegangan ya. Bisa memvisualkan dari osiloskop ini. Nah, yang membedakan dengan voltmeter biasa. Nah, ini voltmeter biasa kita hanya bisa melihat angka. Sedangkan ini kita bisa melihat angka nilai volt. Nah, saya ukur di input coil. Nah, perhatikan di osiloskop, berarti noise ya. Nah, osiloskopnya noise setelah melewati coil. Nah, lihat. Nah, osiloskopnya datar, tegangannya 0,9 di 1 volt. Nah, sebelum melewati coil dia di sekitaran 1 volt dan tegangannya noise. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kita lihat untuk clocknya. Kita mengukur clock. Nah, ini dia pengukuran clock. Nah, ini saya mengukur clock di Y12. Nah, ini ada tampil ya gambar clocknya. Bagaimana dengan LCD? LCD outputnya kita ukur di jalur MIPI atau bisa disebut MISO atau MOSI ya. Nah, kita lihat, nah, perhatikan di osiloskopnya. Ini saya coba cari data yang ada LCD ya di bagian sini. Gelombangnya tegangannya dapat, kemudian gelombang untuk datanya juga dapat. Saya coba restart, matikan handphone, kemudian nyalakan ulang. Nah, ini di mode analisar bisa lihat juga ya current ampernya. Nah, lihat, jadi yang di atas adalah gelombang arus, yang di bawah adalah osiloskop. Nah, ini gelombang arus. Ya, arus bawah osiloskop. Kita langsung tes tadi di bagian LCD. Nah, ini ada. Nah, perhatikan data di osiloskop. Jadi output LCD. Nah, ini saya mengukur di probe. Nah, itu ada gelombang. Kita coba cari. Nah, ini ada data. Nah, itu ada keluar data ya. Nah, ini di bagian LCD yang biasanya kita ukur ada array resistor, kemudian di sebelahnya ada ground, 2 array resistor dan ground lagi. Nah, ini dia. Yang keluar adalah nilai dari osiloskop seperti itu. Jadi ini adalah data ya yang kita ukur, pengukuran data. Nah, oke. Nah, tadi clock sudah ya. Nah, ini pengukuran clock. Nah, yang di atas ini adalah
current ampere, ini clock yang di atas bawah. Kemudian yang ini adalah nilai voltage, nilai tegangan. Nah, oke, kita lanjut ke menu dioda mode. Nah, dioda mode di sini kita menempatkan probe merah di ground, kemudian probe hitam untuk mengukur. Kita lihat nilainya. Nah, jika ground, nah akan seperti itu. Jika ada nilai, nah ada nilai, nah ini ada nilai, resistansi dan diodanya pun muncul. Ini bisa dikalibrasi, disesuaikan dengan alat ukur kalian masing-masing. Nah, ini kita lihat. Oke, ada nilai. Nah, jika ground, jika short, LED akan menyala. Ini pun LED-nya pun berkedip sesuai dengan irama ininya, beatnya ya. Kita mengukur. Nah, di sini ada fasilitas output. Jika ditekan, ini bisa mengeluarkan enable. Jadi enable biasanya kita ambil 1,8 atau 0, berapa biasanya yang kita gunakan untuk jadi probe ini bisa menjadi output. Ini pada saat saya tekan LED-nya mati, LED-nya nyala. Kita perhatikan di sini. Jadi jika ingin mengetes IC lampu atau apa, kita bisa menyuntikkan enable senilai tegangan yang diinginkan. Kita bisa kalibrasi, kita di 0,6, di 1,2, 1,8 ataupun di berapa, bisa menjadi probe enable. Nah, ini untuk probe-nya tadi ya. Kemudian ini ada BOS fungsinya. Ini untuk mentoknya di 5 volt. Jika kita ingin lebih daripada 5 volt, kita tinggal menekan BOS, tekan, kemudian kita lihat. Nah, ini dia bisa 32 volt ya. Nah, kita switch lagi ke mode biasa. Nah, ini hanya maksimal di 5 volt, bisa disesuaikan. Nah, jadi maksimalnya di 32. Untuk batas amannya kita bisa kalibrasi di 5 volt saja. Kemudian di sini ada probe USB untuk pengecasan. Kita bisa mengetes konsumsi arus charge. Kita set di 5 volt. Nah, kita set di 5 volt, bisa untuk melihat konsumsi arus. Jam handphone tadi ada handphone yang standby. Ini iPhone. Ini iPhone mati total. Coba yang lain coba. Ini bebas aja untuk tes cas. Ini ada sih cuma baterainya full. Nah, ini baru baterainya penuh ya. Baterainya full. Nah, jadi konsumsi arusnya bisa langsung lihat di sini juga bisa. Nah, ini pengisian dan konsumsi arus charger bisa lihat dari sini. Kita bisa menggunakan analog. Nah, bisa juga menggunakan mode analyzer. Osiloskopnya diam ya, karena probe tidak kita gunakan. Konsumsi arus cas, untuk Samsung G2 Prime yang kita jadikan bahan. Nah, kemudian untuk pengecasannya, di sini menggunakan 12 volt. Ini ada indikator baterai ya. Ini ada indikator baterai di bagian atas, 65% baterai. Jika kita colok cas, nah berarti berpindah mode ke baterainya mengisi, yang digunakan cuma output dari charger 12 volt ini. Jadi ini ada menggunakan baterai 18650, 2 pieces di seri. Nah, pengisiannya di sekitar 9 volt. Untuk nilai penuhnya itu di 8,4 volt. Nah, jadi ini switching berarti yang berfungsi yang ini, baterainya diam, pengisian saja, menunggu hingga full baterai. Nah, oke.
mungkin itu dulu untuk reviewnya. Nanti kita akan review lagi untuk pengerjaan di lapangan. Ini untuk power supply. Oh iya, untuk konsumsi untuk maksimal ampere yang dihasilkan itu batasnya di 3,2 volt. 3,2 ampere maksudnya. Nah, ini maksimalnya di 3,2. Nah, ini maksimal ya. Tegangannya maksimal di 32 volt dan konsumsi arus yang dihasilkan senilai maksimal 3,2 ampere. Nah, jadi untuk output ampernya ini masih bisa dimaksimalkan lagi, cuma untuk keamanan modul supaya awet kita maksimalkan di 3,2 saja. Oke, untuk testimoninya seperti itu dulu. Kita akan lanjut lagi untuk pengetesan nilai fungsi prop. Nah, prop ini fungsinya nanti bisa digunakan untuk menyalakan handphone yang tidak support menggunakan baterai, menggunakan kabel prop plus minus. Kita biasanya memberikan 0,6 di bagian output, di bagian input baterai N atau temperatur enable. Apa kemarin? Baterai temp ya, baterai N ya. Baterai on. Ya, di bagian bat on. Nah, itu di bagian konektor baterai ada 3 jalur. Ada 4 ya. Nah, itu di bagian baterai on. Nah, itu kita suntik senilai 0,6. Nah, itu bisa hidup handphonenya sampai masuk ke menu, bisa hidup. Setelah hidup, propnya bisa dilepaskan. Itu kemarin kita sudah tes dan hasilnya bisa hidup sampai masuk ke menu dan digunakan seperti pada umumnya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video untuk actionnya nanti. See you next time and bye bye.